Baik, selamat siang. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai ujian akhir semester kelas A, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, sesuai dengan apa yang saya pelajari. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Metasari Putri, NIM saya 18103080. Baik, langsung saja saya mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, apa pendapat kalian terkait penipuan dengan iming-iming investasi dengan keuntungan tinggi? Jadi investasi itu merupakan penanaman modal yang nantinya bisa kita dapatkan keuntungannya di masa mendatang. Jadi banyak cara untuk berinvestasi dan ada banyak lembaga juga yang dapat dijadikan tempat berinvestasi seperti perbankan, reksadana, Bursa Efek Indonesia. Selain itu, masih banyak lembaga yang sering digunakan. Namun, perlu diketahui, saat ini banyak lembaga investasi bodong yang berujung pada penipuan dengan modus yang bermacam-macam. Modus yang paling terkenal itu biasanya investasi yang menawarkan bunga yang besar, bahkan ada yang mencapai 40%. Bunga investasi pada angka tersebut itu merupakan angka yang tidak wajar karena Bank Indonesia sendiri sudah memberikan batas besaran bunga pada angka tertentu sehingga bunga yang akan diberikan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Bagi orang yang berpikir rasional, sebenarnya mudah untuk membedakan mana investasi bodong, tetapi di luar sana banyak orang yang tidak berpikir rasional, mudah terbujuk, dan mudah tertipu dengan jumlah yang tidak sedikit. Agar terlihat profesional, ada juga investasi bodong biasanya membawa nama perusahaan seperti perseroan terbatas, sehingga banyak orang yang tertipu. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara memilih tempat yang cocok untuk investasi yang aman. Adapun tips agar terhindar dari investasi bodong, yang pertama itu mempelajari terlebih dahulu tentang investasi. Jadi kita harus mengetahui bagaimana alur investasi, apa saja yang perlu dilakukan untuk investasi tersebut, dan lainnya. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan tawaran investasi yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal di sini maksudnya seperti bunga yang tinggi dan lain-lainnya. Selanjutnya, bijak dalam memilih tempat investasi yang aman. Cari rekam jejak dari tempat investasi tersebut, lihat status legalitasnya apakah sudah berbadan hukum atau belum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu, apa yang kalian ketahui tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral? Bank Indonesia itu merupakan bank yang mempunyai peran sebagai bank sentral, di mana bank sentral itu merupakan lembaga negara yang independen yang bertugas untuk membantu presiden dalam melaksanakan kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia itu berperan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada beberapa tugas pokok dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter ini dibuat agar kestabilan rupiah terhadap inflasi tetap terjaga dan menjaga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tugas yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugas ini, Bank Indonesia berpedoman pada empat prinsip yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Tugas yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Dalam melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara kalian generasi muda untuk memodernkan koperasi. Menurut saya ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memodernkan koperasi. Yang pertama itu benahi kondisi internal koperasi. Jadi jika koperasi itu telah berdiri dalam waktu yang cukup lama tanpa ada perkembangan, maka perlu suatu pembenahan. Pembenahan ini harus diawali dari dalam koperasi itu sendiri atau kondisi internalnya, seperti masalah operasional,
maupun manajerial. Dalam hal ini juga dapat menambah kebijakan koperasi. Kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penitipan. Maksudnya ini adalah modal yang didapatkan oleh koperasi berasal dari dana titipan anggotanya. Pola penitipan ini hanya akan bekerja jika anggota dari koperasi tersebut banyak. Untuk mengurangi ketergantungan pada anggota, dapat dilakukan dengan menambah sedikit kebijakan dengan memperluas perolehan modal melalui pendanaan atau investasi usaha. Selanjutnya, anggota yang ahli dan kompeten. Sebagai suatu lembaga yang sangat tergantung dengan anggotanya, suatu koperasi hendaknya memiliki anggota yang memiliki ilmu dan pengalaman tentang koperasi yang akan lebih mudah dalam mengelola koperasi dengan baik. Selain itu, anggota tersebut juga dapat membantu anggota lain yang tidak memahami koperasi sehingga proses koperasi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tata kelola yang baik. Suatu usaha dapat berjalan dengan lancar jika dikelola dengan baik. Begitu juga dengan koperasi. Semua hal yang berkaitan dengan koperasi harus diatur secara jelas dan ditaati oleh semua anggotanya. Jika ada sesuatu yang belum diatur, harus ada musyawarah dan disetujui oleh semua anggota Dalam koperasi, masalah pengelolaan keuangan itu sangat penting karena modal yang didapat itu tidak hanya berasal dari satu anggota saja. Untuk menghindari adanya kesalahan pengelolaan, maka ada baiknya jika sebuah koperasi itu memiliki software akuntansi yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan efisien. Selanjutnya, promosi. Jika komponen internal sudah diperbaiki namun belum mencapai hasil yang maksimal, dapat dicoba dengan membuat promosi. Koperasi juga termasuk dalam usaha keuangan, oleh karena itu juga perlu memperkenalkannya kepada masyarakat sehingga akan ada orang baru yang tertarik menjadi anggota. Jika anggota sudah bertambah, otomatis keuangan koperasi juga akan bertambah dan usahanya akan semakin berkembang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.